Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Swatihotu, Namo Buddhaya. Selamat siang, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Semoga pada hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu serta saudara-saudari semuanya, ajaran Sang Buddha merupakan ajaran yang baik untuk semuanya selalu bersikap dan berbuat baik, baik dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan kita. Kemudian, ajaran Sang Buddha mengajarkan kita untuk selalu welas asih dan memiliki kasih sayang kepada semua makhluk. Welas asih itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pada diri kita sendiri, masyarakat, maupun semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ajaran Sang Buddha mengajarkan kita kedamaian juga, agar dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memiliki kesadaran untuk selalu berbuat yang lebih baik. Sang Buddha mengajarkan Dhamma tentang kebaikan. Sang Buddha ingin melihat semua manusia memiliki perilaku yang baik untuk mempraktekkan aturan-aturan kemoralan. Dalam agama Buddha, aturan-aturan kemoralan itu disebut sebagai Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis ini sifatnya universal, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Kenapa disebut universal? Pancasila Buddhis itu bersifat baik, dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum. Ya, yang pertama, Pancasila Buddhis yang pertama adalah melatih diri untuk tidak membunuh. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita sebagai umat manusia harusnya selalu mencintai kehidupan. Ya, kita sendiri terlahir sebagai manusia. Kita ingin hidup bersama keluarga dekat kita, bersama orang yang kita cintai. Begitu pula makhluk lain, ya, makhluk hidup lain, baik yang kecil maupun besar, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, maupun yang lemah ataupun kuat. Mereka semua menginginkan suatu kehidupan. Ya, jadi kita semua dilatih untuk menghindari yang namanya pembunuhan. Itu aturan kemoralan yang pertama dalam Pancasila Buddhis. Kemudian aturan kemoralan yang kedua adalah kita dilatih untuk menghindari yang namanya pencurian. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, pencurian itu adalah hal yang tidak baik. Kita memiliki barang yang kita sukai. Apabila barang kita diambil oleh orang lain, maka dalam diri kita akan timbul suatu kebencian dengan orang tersebut. Oleh sebab itu, kalau kita tidak ingin barang kita diambil oleh orang lain, janganlah kita sampai mencuri barang yang bukan milik kita. Nah itu. Yang ketiga, aturan kemoralan yang ketiga Bapak Ibu adalah melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Ya, perbuatan asusila ini contohnya seperti perzinahan. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, mungkin di rumah memiliki suatu keluarga. Nah, yang namanya keluarga itu harus saling bersama-sama menguatkan, ya, saling sabar, ya, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu. Nah, apabila terjadi perselisihan, maka timbullah suatu perselingkuhan, ya, di mana di situ terjadi cekcok antara sama suami dan istri. Nah, itu harus kita hindari.
ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keempat itu adalah aturan kemoralan dalam Pancasila Buddhis, melatih diri, mempraktekkan diri agar kita tidak berbohong, ya. Berbohong melalui ucapan. Kalau kita berucap itu memang sangat mudah, Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya. Berucap apapun, mau yang baik, mau yang buruk itu sangat mudah. Ya, tetapi kita melatih diri, ya, melatih diri bagaimana kita berucap dengan baik, berbicara dengan orang lain dengan baik, itu sangat tidak sulit, ya. Ya, sangat sulit karena berucap itu harus didasari dengan hati dan pikiran, ya. Jadi kalau kita tidak ingin diucapkan dengan jelek, kata-kata jelek dari orang lain, janganlah sampai kita mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain itu sakit hati dan menimbulkan kebencian. Itu yang keempat. Nah, Bapak Ibu, yang kelima adalah aturan kemoralan, yaitu menghindari minum minuman keras, ya. Minum minuman keras ini dapat melemahkan atau memabukkan, melemahkan kesadaran pada diri kita, ya. Kalau kita minum minuman keras, mabuk, ya, kesadaran kita akan menjadi lemah. Nah, ketika kesadaran kita itu lemah, ya, maka akan timbul namanya pembunuhan, pencurian, asusila, berbohong. Nah, keempat dari Pancasila itu yang pertama sampai keempat ini akan muncul, Bapak Ibu. Karena kesadaran yang ada pada diri kita itu sangat lemah sekali, kita tidak sadar. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghindari yang namanya minuman keras itu? Nah, makanya kita disuruh mempraktekkan untuk selalu waspada dan mawas diri. Nah, itu ada 5. Yang pertama tadi menghindari pembunuhan, mencuri, asusila, berbohong, dan minuman keras. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, nah, dari kelima aturan kemoralan dalam Pancasila Buddhis itu, alih-alihnya apa ya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang pertama tadi tentang kita melatih diri jangan sampai membunuh. Nah, jangan sampai membunuh itu berarti kita harus bagaimana? Kita harus selalu mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, mengembangkan belas kasih kepada semua makhluk. Karena pada dasarnya semua makhluk itu menginginkan adanya kehidupan, ya, ingin berbahagia, ingin mendapatkan belas kasih dari orang lain. Nah, kalau kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, maka dalam diri kita pun akan memperoleh suatu kedamaian yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pantang mencuri. Ya, melatih diri untuk tidak mencuri. Alih-alihnya apa? Ya, kita berusaha untuk tidak mengambil barang milik orang lain. Ya, berusaha mencintai barang yang kita miliki. Ya, jangan sampai tergoda barang milik orang lain tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, melatih diri untuk tidak berbuat asusila. Alih-alihnya adalah, ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama yang berbahagia harus selalu menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keutuhan keluarga, harus saling sadar dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu sehingga tidak terjadi suatu perselisihan, ya. Kemudian yang keempat tadi pantang berbohong. Alih-alihnya kita semua sebagai umat manusia harus selalu menjaga, waspada, menjaga ucapan kita, ya, agar tidak menimbulkan suatu yang kita tidak inginkan. Itu. Yang kelima tadi minuman keras, yang alih-alihnya kita harus selalu waspada terhadap apapun yang ada di sekitar kita, agar diri kita tidak terlena, ya, tidak terlena oleh apapun yang ada di sekitar kita sehingga membuat diri kita menjadi lemah dan tidak sadar itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian,
Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi diri kita dan juga untuk orang lain, untuk semua makhluk, agar mendapatkan kedamaian, kebahagiaan sejati, dan bisa mempraktekkan aturan kemoralan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga Bapak Ibu semua serta saudara-saudari senantiasa selalu sehat, selalu sehat dan berbahagia. Saya ucapkan selamat siang, Swati Hotu, Namo Buddhaya.